Apa yang pertama ada di benak kalian ketika mendengar nama Mesir? Piramid, Fir'aun, Cleopatra, atau Mohamed Salah? Tonton video kali ini sampai selesai agar lebih tahu tentang Mesir. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Asia bagian timur laut. Mesir juga digolongkan sebagai negara maju di Afrika. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km persegi, Mesir mencakup semenanjung Sinai, sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di sebelah selatan, jalur Gaza dan Israel di sebelah utara sampai timur. Perbatasannya dengan perairan adalah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Berikut 10 fakta dan sejarah Mesir. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Invoice Indonesia, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Invoice Indonesia. Sejarah Mesir. Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku yang nomaden dari Gurun Sahara, Afrika. Selama 3.000 tahun, Mesir dipimpin oleh Fir'aun dari dinasti ke dinasti yang jumlahnya ada sekitar 30 dinasti, dengan jumlah sekitar 140 Fir'aun yang berkuasa dari tahun ke tahun. Mesir kuno dibagi menjadi 3 era, yaitu Old Kingdom, Middle Kingdom, dan New Kingdom. Setelah era New Kingdom, kerajaan Mesir kuno mengalami keruntuhan dan dikuasai oleh suku dari luar, yaitu suku Romawi, Arab, dan Turki oleh Kesultanan Utsmaniyah. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mesir kuno cukup banyak. Contohnya ada piramida Giza di Giza, Sphinx, Lembah Para Raja, Red Pyramid, piramida Saqqara, kota Memphis atau kota Mesir kuno. Geografis Mesir. Mesir adalah negara ke-30 terbesar di dunia. Karena iklimnya yang ekstrim dan gersang, sebagian besar populasi terkonsentrasi di sepanjang lembah Nil yang sempit dan delta Sungai Nil. Sekitar 99% penduduk Mesir menempati kawasan lembah Sungai Nil dan kawasan delta sungai di dekat Laut Mediterania. Mesir mempunyai lokasi geopolitik yang penting di perbatasan Asia Afrika. Mesir mempunyai sebuah jembatan tanah, yaitu Tanah Genting Suez, antara Afrika dan Asia. Melalui ini, dilalui sebuah terusan yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudra Hindia melalui Laut Merah. Terlepas dari lembah Nil, mayoritas landscape Mesir adalah gurun, dengan beberapa oasis bertebaran di kawasan tersebut. Tiupan angin yang kencang menciptakan banyak bukit pasir yang tingginya sampai 30 meter. Mesir termasuk bagian dari Gurun Sahara dan Gurun Libya. Gurun ini dilindungi kerajaan Fir'aun dari ancaman barat dan disebut sebagai Tanah Merah pada zaman Mesir kuno. Perekonomian Mesir. Ekonomi Mesir sangat bergantung pada pertanian, media, ekspor minyak bumi, ekspor gas alam, dan pariwisata. Terdapat pula lebih dari 3 juta orang Mesir bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Penyelesaian bendungan tinggi Aswan pada tahun 1970 dan Danau Nasser telah menghasilkan tempat yang dihormati sepanjang masa dari Sungai Nil dalam pertanian dan ekologi negara Mesir. Namun sebuah populasi yang berkembang pesat, lahan pertanian terbatas, dan semua ketergantungan pada Sungai Nil terus membebani sumber daya dan menekan ekonomi Mesir. Islam sebagai dasar undang-undang. Agama mempunyai peranan besar dalam kehidupan di Mesir. Secara tidak resmi, azan yang dikumandangkan 5 kali sehari menjadi penentu berbagai kegiatan. Kairo juga dikenal dengan berbagai menara masjid dan gereja. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. Negara mengakui mazhab Hanafi lewat Kementerian Agama. Imam dilatih di sekolah keahlian untuk imam dan di Universitas Al-Azhar yang mempunyai komite untuk memberikan fatwa untuk masalah agama. 90% dari penduduk Mesir adalah penganut Islam, mayoritas Sunni, dan sebagian juga penganut ajaran Sufi lokal. Dan sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama Kristen.
Modernisasi pendidikan di Mesir. Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon Bonaparte saat penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Prancis ini memberikan inspirasi yang kuat bagi para pembaharu Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggapnya stagnan. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha. Dua yang terakhir secara historis kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Negara Arab paling banyak penduduk. Mesir merupakan negara Arab paling banyak penduduknya, sekitar 74 juta orang. Hampir seluruh populasi terpusat di sepanjang Sungai Nil, terutama Iskandariah dan Kairo, dan sepanjang Delta Nil dan dekat terusan Suez. Penduduk Mesir hampir homogen. Pengaruh Mediterania dan Arab muncul di utara, dan ada beberapa penduduk asli di selatan. Banyak teori telah diusulkan mengenai asal-usul orang Mesir, namun tidak ada yang konklusif. Dan yang paling banyak diterima adalah masyarakat Mesir merupakan campuran dari orang Afrika Timur dan Asia yang pindah ke lembah Nil setelah zaman es. Kepercayaan tentang mumi. Mumi adalah sebuah mayat yang diawetkan karena perlindungan dari dekomposisi oleh cara alami atau buatan, sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Hal tersebut dapat dicapai dengan menaruh tubuh tersebut di tempat yang sangat kering atau sangat dingin, atau ketiadaan oksigen, atau penggunaan bahan kimiawi. Mumi yang paling terkenal adalah mumi yang dibalsem dengan tujuan pengawetan tertentu, terutama dalam Mesir kuno. Orang Mesir percaya bahwa badan adalah tempat seseorang yang sangat penting dalam masa setelah hidup. Piramid bukan dibangun oleh budak. Piramid menjadi salah satu keajaiban dunia. Selain itu, pembangunan piramida juga tentu tidak mudah. Banyak yang percaya jika piramid dibangun oleh para budak Mesir pada saat itu. Namun bukti menunjukkan bahwa makam besar tersebut dibangun bukan oleh budak tetapi oleh buruh bayaran. Dilansir dari History, pekerja konstruksi kuno ini adalah campuran dari pengrajin terampil dan buruh musiman. Grafiti yang ditemukan di dekat piramida menunjukkan bahwa mereka sering memberikan nama-nama lucu untuk kru mereka, seperti Friends of Khufu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Cleopatra bukan dari Mesir. Selain Raja Tut, mungkin tidak ada figur yang lebih terkenal yang dikaitkan dengan Mesir kuno selain Cleopatra VII. Meskipun Cleopatra dilahirkan di Alexandria, Cleopatra sebenarnya mempunyai kisah yang panjang dan merupakan orang Makedonia Yunani yang awalnya berasal dari Ptolemy I, salah satu letnan Alexander Agung. Dinasti Ptolemeus memerintah Mesir dari tahun 323 hingga 30 sebelum Masehi. Meski begitu, sebagian besar pemimpinnya tetap mempertahankan tradisi orang Yunani. Dan fakta uniknya, Cleopatra terkenal sebagai salah satu anggota pertama dinasti Ptolemaic yang benar-benar berbicara bahasa Mesir. Kebebasan wanita Mesir kuno. Meskipun secara umum dan sosial, wanita dipandang lebih rendah daripada pria pada saat masa Mesir kuno. Wanita Mesir menikmati banyak kebebasan hukum dan finansial. Mereka bisa membeli dan menjual properti, membuat surat wasiat, dan bahkan menandatangani kontrak hukum. Perempuan Mesir biasanya tidak bekerja di luar rumah, tapi bagi mereka yang melakukannya akan menerima upah yang sama seperti laki-laki. Berbeda dengan wanita Yunani kuno yang dimiliki oleh suami mereka, wanita Mesir juga mempunyai hak untuk bercerai dan menikah kembali. Mereka bahkan diketahui menegosiasikan perjanjian pranikah kuno. Kontrak-kontrak tersebut mencantumkan semua harta dan kekayaan yang telah dibawa perempuan tersebut dan menjamin bahwa dia akan diberi kompensasi jika terjadi perceraian. Itu tadi 10 fakta dan sejarah Mesir. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video dari Invoice Indonesia.